Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, pada kali ini kita bertemu lagi dengan pelajaran matematika ya. Pada kali ini kita akan belajar mengenai garis singgung lingkaran. Silahkan simak videonya ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan semangat! Menentukan panjang busur. Di gambar ini ada busur AB, yaitu bagian yang berwarna merah ya. Untuk menentukan panjang busur suatu lingkaran, perhatikan perbandingan antara sudut pusat dengan panjang busur. Nah, kita dapatkan sudut AOB per sudut seluruh lingkaran ini atau senilai dengan 360 derajat itu sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran ya. Panjang busur AB ini merupakan sebagian dari keliling lingkaran ini ya. Oke, lanjut. Sudut AOB per 360 derajat itu sama dengan panjang busur AB per 2πr. Kita sudah belajar kemarin rumus keliling lingkaran adalah 2πr. Selanjutnya kita kalikan silang. 360 derajat dikali panjang busur AB sama dengan sudut AOB dikali 2πr. Sehingga kita dapatkan rumus panjang busur AB ini adalah sudut AOB per 360 derajat dikali 2πr. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke menentukan luas juring. Nah, di gambar ini juringnya adalah bagian yang berwarna biru. Untuk menentukan luas juring suatu lingkaran, perhatikan perbandingan antara sudut pusat dengan luas juring. Kita dapatkan sudut AOB per 360 derajat. Ini sama dengan luas juring AOB ini per luas lingkaran. Kita lanjutkan persamaannya. Sudut AOB per 360 derajat sama dengan luas juring AOB per πr kuadrat. Kemarin kita sudah belajar luas lingkaran, rumusnya πr kuadrat. Kita kalikan silang. 360 derajat dikali luas juring AOB adalah sudut AOB dikali πr kuadrat. Sehingga kita dapatkan rumus luas juring AOB adalah besar sudut AOB per 360 derajat dikali πr kuadrat. Oke, kita coba lanjut ke contoh soal dan pembahasan. Di sini ada gambar segitiga, ada gambar lingkaran O mempunyai sudut pusat 72 derajat ya besarnya ya. Ada sudut pusat POQ besarnya 72 derajat dan panjang jari-jarinya 20 cm. Pertanyaannya, hitunglah panjang busur PQ dan luas juring POQ. Pertama kita akan menentukan panjang busur. Panjang busur tadi rumusnya adalah sudut pusatnya di sini ada 72 derajat per 360 derajat dikali 2πr, yaitu 2 pi-nya 3,14 dan r-nya berapa? 20 cm. Nah, ini ada yang bisa kita sederhanakan ya. Bagi 72 1, bagi 72 5. Oke, ini juga bisa disederhanakan. Tinggal 4 ya. Jadi sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 4. Hasilnya adalah 25,12 cm. Jadi itu panjang busurnya. Nah, sekarang kita akan cari luas juring POQ. Oke. Luas juring tadi rumusnya apa? Sudutnya 72 per 360 derajat dikali πr kuadrat ya. Pi-nya 3,14, R-nya 20 kali 20, oke, R kuadrat.
Nah, ini kita sederhanakan juga. 1, di sini 5. 20 dibagi 5, 4 ya. Oke, ada 3,14 dikali 4 dikali 20. Hasilnya adalah 251,2 satuannya sentimeter persegi. Nah, begitu ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung lingkaran itu ini loh. Ini adalah titik pusatnya, kemudian OB adalah jari-jarinya. Garis singgung lingkarannya itu adalah garis AB. Di sini, titik B itu terdapat sudut siku-siku. Maka, cara mencari AB sama dengan akar dari OA dikurangi OB. Jadi ini pakainya Pitagoras sih. Contohnya begini. Pada gambar ini nih, di sini diketahui OB-nya 3. OB-nya itu jari-jari dan OA-nya itu sama dengan 5. Yang ditanyakan adalah panjang garis singgung AB. Kita masukkan ke dalam rumus. AB itu kan sisi lurusnya nih. Sedangkan OA itu adalah sisi miring. Maka AB itu sama dengan akar OA kuadrat dikurangi OB kuadrat. Sisi miringnya dikurangi dengan sisi yang lainnya. Jadi 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Gampang ya, 25 minus 9 sama dengan akar 16. Atau AB sama dengan 4. Contoh berikutnya, perhatikan. Di sini dari titik A di luar lingkaran, gambarnya ya, perhatikan ya. A di luar lingkaran, sebuah lingkaran yang pusatnya di O, dibuat garis singgung PA, nih. Panjang jari-jari lingkaran itu 5, kemudian garis singgung PA-nya itu 12. Perhatikan segitiga OPA nih. Segitiga OPA itu kan segitiga siku-siku. Dengan sisi miringnya itu adalah OA. Nah, cara mencari panjang OA sama dengan akar dari ini 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Begitu. Sama dengan 144 ditambah 25. Sama dengan 169. Atau OA-nya itu sama dengan 13 cm. Berikutnya. Kita lihat gambarnya. Di sini P itu kan di luar lingkaran berpusat di O. Panjang garis singgungnya itu PA-nya dan PB. Panjang OA jari-jarinya itu 12 dan OP-nya 20. Gini. Kita tahu kan di sini adalah sisi miringnya. Nah, yang ditanyakan adalah luas layang-layang OAPB. Gampang. Kita cari salah satu segitiganya ini. Luas salah satu segitiganya. Perhatikan, di sini ada segitiga OAP. Di mana di sini adalah 20 dan di sini 12. Cara mencari segitiganya begini. 20 itu kan sisi miring nih, di sininya 12. Sedangkan untuk mencari luas segitiga itu kan kita harus tahu tingginya dong. Nah, tingginya itu kita cari dengan menggunakan Pitagoras nih. 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Sama dengan 400 dikurangi 144 sama dengan akar 256. Jadi sama dengan 16 cm, itu tingginya. Kemudian kita cari apanya nih? Ya, dicari luasnya. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Atau setengah kali 12, tingginya 16. Lalu kita dapatkan hasilnya sama dengan 96 cm persegi. Itu satu segitiga. Sedangkan luas layang-layang di sini terdiri dari luas dua segitiga yang sama. Jadi, luas layang-layangnya sama dengan 2 kali 96 atau 192 cm persegi. Berikutnya, panjang tali busur AB. Nih, tali busurnya. Perhatikan, kita mencarinya dengan menggunakan apa sih? Dengan menggunakan luas layang-layang. Luas layang-layang itu kan sama dengan setengah kali D1 kali D2 ya kan? Nah, sekarang luas layang-layangnya 192. Sama dengan di satunya itu 20 nih, itu 20 dan D2-nya itu tali busur AB. Kemudian kita sederhanakan nih, ini dicoret sama dengan 10, maka sudah dapat dong AB-nya. AB-nya sama dengan 192 dibagi 10 atau sama dengan 19,2 cm begitu. Nah, mudah bukan? Ini kita akan belajar mengenai garis singgung
persekutuan dalam dan luar lingkaran. Garis singgung persekutuan luar sebuah lingkaran itu gambarnya begini. Di sini ada R1, di sini ada R2. Lingkaran dengan titik pusat A dan B. Nah, di sini adalah jarak pusatnya. Lalu di sini adalah garis singgung persekutuan luarnya nih yang merah ini. Rumusnya seperti apa? Rumusnya begini caranya. Kita tarik lurus dulu garis singgung persekutuan luarnya sehingga kita dapatkan sebuah segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita kan sudah dapat nih, ini sisi miringnya, ini GSPL-nya, garis singgung persekutuan luarnya. Ininya cara mencarinya bagaimana? Ya, ini adalah R1 dikurangi R2. Jadi, garis singgung persekutuan luar itu rumusnya adalah GSPL kuadrat sama dengan JP kuadrat dikurang R1 min R2 kuadrat. Sekali lagi ya, GSPL kuadrat itu sama dengan JP kuadrat, ini karena sisi miringnya, dikurang R1 min R2 kuadrat. Nah, sekarang kalau garis singgung persekutuan dalam gimana? Perhatikan nih, di sini ada sama nih lingkaran dengan titik pusat A dan B. Kemudian di sini jari-jari 1, jari-jari 2. Ini jarak pusatnya masih tetap, garis singgung persekutuan dalam itu yang ini loh. Nih. Kemudian cara mencarinya begini, kita buat menjadi sebuah segitiga siku-siku dulu. Nah, di sini JP-nya itu kan sisi miringnya nih. Garis singgung persekutuan dalamnya itu sisi lurusnya. Sisi satunya itu kita dapatkan apa? R1 ditambah R2. Maka rumusnya adalah GSPD kuadrat sama dengan JP kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 kuadrat. Bedanya apa sih dengan yang garis singgung persekutuan luar tadi? Kalau garis singgung persekutuan luar tadi, perhatikan, ini kan rumusnya JP kuadrat min R1 min R2 kuadrat, ya kan? Tetapi kalau garis singgung persekutuan dalam itu, JP kuadrat dikurang R1 ditambah R2, gitu. Kalau garis singgung persekutuan dalam itu ditambah, kalau garis singgung persekutuan luar itu dikurang. Begitu aja sih, gampang kan? Contohnya begini. Di sini diketahui jari-jari 1, jari-jari 2-nya. Di sini 7, di sininya 2. Sedangkan garis singgung persekutuan apa ini? Ya, persekutuan luar. Itu 12, yang ditanyakan jarak pusatnya. Gampang. Masukin aja ke dalam rumus. GSPL-nya itu 12 kuadrat. JP-nya yang ditanyakan. R1 min R2-nya. Kan di sini 7 dikurangi 2. Dikuadratkan. Jadi kita dapatkan 12 kuadrat sama dengan JP kuadrat dikurang 5 kuadrat. Lalu 144 sama dengan JP kuadrat dikurang 25, lalu disederhanakan seperti biasa sih. Di sini JP kuadrat itu kan sama dengan 169. Jadi JP-nya sama dengan 13 cm gitu. Contoh lagi, panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran itu 12. Itu garis singgung GSPL-nya. Masukin langsung ke dalam rumus aja. Di sini kan GSPL-nya itu kan 12, jarak pusatnya itu 13. Nah, panjang salah satu. Nah, perhatikan. Di sini ada kata-kata panjang salah satu jari-jarinya. Jadi di sini kan sebenarnya kita nggak tahu nih jari-jari yang salah satunya yang lagi itu berapa. Maka supaya mudah, kita andaikan di sini adalah N kuadrat. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yuk. Di sini kan 12 kuadrat. JP-nya itu 13. N-nya itu kita nggak tahu. Nah, kita akan mencari N-nya nih. 144, di sini 169 dikurang N kuadrat. Maka kita dapatkan N kuadrat itu sama dengan 169 dikurang 144. Atau sama dengan 25. Jadi N-nya sama dengan berapa? 5 cm. Nah, sekarang perhatikan ya. N 5 cm itu adalah R1 dikurang R2. Jadi R1 dikurangi R2 sama dengan N-nya itu 5. Di sini kan udah ada salah satu 3,5 nih. Seandainya 3,5-nya itu saya taruh di depan, maka nanti hasilnya apa? Negatif kan? Jadi 3,5-nya itu kita taruhnya di belakang. R1 dikurangi 3,5 sama dengan 5. Maka R1 sama dengan 5 ditambah 3,5. Jadi kita dapatkan R1 sama dengan 8,5 cm. Sekarang GSPD.
Garis singgung persekutuan dalamnya yang ditanyakan. Di sini ada jarak pusat, di sini ada jari-jari, dan ada jari-jari yang kedua. Masukin ke dalam rumus. SPD-nya kita nggak tahu, CP-nya itu 14 kuadrat, dikurang, R1-nya 7, dan R2-nya adalah 3 kuadrat. Lalu, SPD kuadrat sama dengan 14 kuadrat minus 10 kuadrat. Tadi 7 ditambah 3 ya. Jadi sama dengan 196 dikurangi 100. Atau GSPD sama dengan 96. GSPD-nya sama dengan akar 96 atau sama dengan 9,8 cm. Begitu. Contoh lagi. Ini sama nih, sama kayak yang tadi. Diketahuinya salah satu jari-jarinya saja, maka nanti kita andaikan dia sebagai N gitu ya. Panjang garis singgung persekutuan dalamnya itu kan 8 cm. Jarak kedua pusat lingkarannya 10. Kita masukkan ke dalam rumus. Di sini kita ganti apa tadi? Kita ganti N. Jadi GSPD-nya itu 8, JP-nya itu 10, N kuadrat. Jadi 64 sama dengan 100 minus N kuadrat. N kuadratnya sama dengan berapa? Oke, 100 dikurangi 64 sama dengan 36. Jadi N sama dengan 6. N sama dengan 6 kan tadi jari-jari kalau garis singgung persekutuan dalam itu kan ditambah nih, R1 ditambah R2 sama dengan N. Maka R1 ditambah R2 sama dengan 6. Jadi di sini kan 4 nih, kita masukkan ke salah satunya. 4 ditambah R2 sama dengan 6, maka kita dapatkan R2-nya sama dengan 2 cm, begitu. Nah sekarang, misalnya contoh soal seperti ini. Dari gambar, 6 buah pipa itu mempunyai jari-jari 14 cm, akan diikat dengan sebuah tali. Berapa panjang tali minimal yang dibutuhkan? Ini gampang. Perhatikan ya, di sini talinya yang pertama itu kan, ini 1 diameter nih, panjang talinya. Di sini 1 diameter, ini 1 diameter, 1 diameter, 1 diameter, 1 diameter, panjangnya ini. Dari sini ke sini diameter, dari sini ke sini diameter, sini ke sini diameter, begitu kan? Nah, sekarang kita hitung, ada berapa diameter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 diameter, ditambah kelilingnya ini kan keliling seperempat lingkaran. Seperempat, seperempat, seperempat. Jadi ditambah keliling satu lingkaran. Sebenarnya rumusnya begini sih. Berapa kali D ditambah keliling lingkaran aja. Sama dengan 6 dikali D ditambah pi kali D. Lalu di sini 6 dikali 28 ditambah 22 per 7 dikali 28. Kenapa 28? Karena jari-jarinya 14. Di sini kita dapatkan 168, lalu di sini kita sederhanakan, kita dapatkan 168 ditambah 88, atau sama dengan 256 cm. Nah, berikutnya, perhatikan ya. Ini ada berapa diameter nih? Cara mudahnya begitu. Diameter yang pertama, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Begitu kan? Jadi ada 9 kali diameter ditambah keliling lingkaran. Ya, begitu. Jadi, 9 dikali diameternya itu berarti 14 ya. Pi-nya itu kan 22 per 7 dikali 14. Jadi sama dengan 126. Ini dicoret, kita dapatkan 126 ditambah 44 atau sama dengan 170 cm. Begitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian materi pembahasan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.